Hai, selamat datang kembali di video series 5 juta sebulan dari internet bersama saya Maulana Nikma. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya pembicaraan dari video sebelumnya, yaitu mau milih produk dulu atau market dulu. Nah, di video kali ini kita akan bahas untuk Anda yang kebetulan sudah punya produk atau business owner atau brand owner ya, sudah punya brand atau produk tertentu, bagaimana cara menjualnya atau apa yang harus kita lakukan, kita akan bahas di video kali ini setelah yang satu ini. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget yang Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan ya bahwa kalau Anda sudah punya produk, maka Anda teliti dahulu, Anda coba hitung-hitung dulu, sesuaikan dengan apakah produk Anda sudah mengikuti atau sudah masuk ke dalam tolok ukur yang kita buat atau belum ya. Yang pertama, tolok ukurnya ini mengulang dari video sebelumnya, yaitu produknya sudah terbukti laku. Nah, ini caranya gampang sih, tinggal kita benchmark aja. Nanti kita bahas di menit berikutnya ya. Dan yang kedua adalah lakunya nggak cuma sekali tapi berkali-kali dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita mau bangun sustainable business kan, bisnis yang bisa berjalan sustainable atau lempeng gitu bisnisnya, nggak bentar-bentar mati gitu. Nah, yang ketiga adalah market size-nya besar. Jadi bisnis kalau misalnya bagus pun, tapi kalau misalnya market size-nya kecil, produknya bagus nih, tapi market size-nya kecil, ya kita nggak bisa juga men-scale up atau apa ya, eskalasi bisnis kita itu akan menjadi sangat terbatas kalau market size-nya kecil. Jadi pastikan market size-nya besar. Sebesar apa? Saya sudah sebut di video sebelumnya, yaitu minimum 1 juta orang atau 1 juta customer yang potensial. Nah, selanjutnya adalah marginnya masuk. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Di video sebelumnya kita nggak bahas detailnya seperti apa. Misalnya, nah sekarang kita akan bahas nih, produk itu laku itu ukurannya apa. Setidaknya kalau menurut hemat saya itu ada 3. Yang pertama adalah berapa produk itu terjual setiap hari. Setiap hari ya. Kalau misalnya Anda nggak punya data penjualan yang harian, bisa jadi mungkin produknya itu pembayarannya sistemnya misalnya bulanan, sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali. Nah, coba Anda bagikan rata-rata hariannya berapa. Oke, misalnya kalau misalnya laku total dalam satu bulan itu adalah 300 transaksi atau 300 penjualan, maka berarti rata-rata per hari itu ada 10 penjualan. Oke, dan seterusnya. Jadi Anda tentukan, Anda pastikan bahwa berapa angka hariannya ya, berapa penjualan per harinya. Dan yang kedua, berapa omsetnya atau berapa profit yang bisa Anda hasilkan dalam satu hari. Kalau dalam konteks video series ini yang 5 juta sebulan, maka Anda setidaknya harus punya margin keuntungan atau profit bersih itu minimal 166 ribuan. Oke, katakanlah 200 ribu ya, biar 6 juta biar gampang, 200 ribuan. Oke, maka Anda harus punya keuntungan minimal 200 ribu per bulan. Nah, yang ketiga, karena Anda misalnya ini baru masuk ke bisnis online, tapi Anda sudah punya produk nih, produk offline sudah punya. Nah, Anda coba perhatikan, ada nggak kompetitor Anda yang sudah duluan di online, di internet. Oke, kalau misalnya Anda mendapati ada usaha yang sama atau perusahaan yang sama, yang produknya itu satu niche, satu produk yang sama dengan Anda, tentunya beda brand ya, beda merek, tapi intinya produknya sama, maka kemungkinan besar bisnis Anda juga akan jalan, bisa masuk ke internet, maksudnya begitu. Ini yang saya lakukan dulu ketika saya mengkonversi bisnis saya yang tadinya kursus bahasa Inggris offline menjadi kursus bahasa Inggris online. Oke, karena saya lihat secara offline ini penjualannya cukup bagus sekali. Oke, dan saya yakin apa yang bisa dijual offline itu tentunya akan bisa dijual online. Nah, itu kan keyakinan yang awal gitu, keyakinan awalnya atau asumsi awalnya.
Tapi saya juga harus meneliti apakah sudah ada orang lain yang sudah masuk online, terutama di industri saya ya, pendidikan atau bimbel online. Setelah saya cek, ada dan cukup laku keras. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, oke, ini valid, ini produk bisa dilepas ke market online. Oke, nah jadi produk laku itu harus jelas berapa jumlah hariannya dalam rata-rata 1 bulan. Oke, dan yang kedua, marginnya masuk nggak, atau net profitnya, profit bersihnya masuk nggak, minimal 200.000 sehari untuk dapatin 6 juta sebulan. Oke, nah kalau sudah Anda ketahui 2 data tadi, langkah berikutnya Anda cek ada nggak kompetisinya. Kalau ada kompetisinya berarti bagus. Oke, yes. Selanjutnya kita akan bahas tentang bisa jangka panjang. Nah, jangka panjang itu produk yang ideal adalah dia bisa dijual sepanjang masa gitu. Sampai hari kiamat itu produk mesti dibutuhkan orang. Kalau Anda punya produk yang punya kategori seperti itu biasanya disebut dengan evergreen ya. Produk yang evergreen yang anti mati bisnisnya udah. Kenapa? Karena terus dibutuhkan. Setiap ada orang lahir, otomatis kan kebutuhan itu melekat ke badannya ya, mulai kebutuhan bernafas, kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan. Oke. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh siapapun manusia yang bernafas. Oke. Oleh karena itu jangka panjang ini ukurannya adalah bisa nggak produk itu dijual selamanya. Yang kedua, agar bisnis Anda bisa jangka panjang, Anda coba cek apakah produk yang Anda jual itu bisa repeat order atau tidak. Repeat order artinya produk yang dibeli oleh customer Anda itu habis dikonsumsi, sehingga ketika dia habis, maka customer Anda harus beli lagi. Oke, habis beli lagi, habis beli lagi. Itu yang disebut dengan produk yang sifatnya repeat order. Ordernya dia berulang. Kalau Anda punya produk yang seperti itu, alhamdulillah bagus. Kenapa? Karena ya kemungkinan permintaannya itu tidak akan pernah putus, ya. Itu repeat order. Yang ketiga, ini biasanya untuk produk-produk non fisik atau produk digital seperti produk informasi, ya kursus seperti bisnis saya ya. Nah, ini Anda bisa menerapkan misalnya recurring payment atau pembayaran yang berulang, cicilan misalnya. Payment plan seperti itu. Jadi misalnya orang yang belajar atau membeli jasa atau apapun ya sifatnya itu bayarnya bulanan, misalnya membership keanggotaan, apakah 100.000 per bulan, 200.000 per bulan. Intinya kalau ada repetisi atau perulangan membayar, maka itu juga bisnis yang bisa Anda andalkan untuk jangka panjang ya, karena akan selalu ada transaksi yang berulang begitu dari satu customer. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah sekali lagi, coba Anda benchmark atau Anda cek kompetisinya. Seperti apa sih bisnis-bisnis orang lain yang produknya sama jenisnya dengan produk Anda? Seperti apa bisnis model mereka? Seperti apa mereka menjual produknya? Berapa harganya? Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah sekali bayar, beli putus, atau mungkin pembayarannya cicilan? Atau apakah customer mereka mau membeli berulang, repeat order? Itu semuanya Anda cek supaya sebelum Anda masuk ke market, Anda sudah meyakini, setidaknya punya keyakinan kuat berdasarkan data, produk saya bakal bisa menang di market, bisa laku. Minimal kalau prinsip kita atau mungkin milestone pertama kita itu adalah 6 juta sebulan, itu masuk 200.000 sehari, berarti keuntungannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan jangka panjang, Anda coba cek juga tren. Kadang-kadang kan kayak gini, nggak semua orang punya bisnis itu yang sifatnya evergreen atau produk yang nggak melihat musim, nggak melihat tren, tapi ya setiap hari karena dia kebutuhan primer, orang-orang pasti cari gitu. Nah, kan nggak semua orang punya produk seperti itu. Kalau Anda yang punya produk yang berbasiskan tren, coba Anda cek apakah tren itu relatif terulang setiap tahun. Satu. Yang kedua, berapa orang yang ada di sekitaran tren itu. Karena nanti ini ada hubungannya dengan market size. Kalau misalnya trennya tidak berulang, maka menurut saya bisnis itu tidak bisa atau kurang layak diperjuangkan kayaknya. Kenapa? Karena
kita berbisnis ini kan maunya jangka panjang ya, nggak cuma dapat 1 miliar sekali gitu. Kita maunya, atau lebih bagus pilihannya kalau saya itu lebih bagus 10 juta, 20 juta per bulan tapi bertahan terus sampai hari kiamat gitu loh. Ya walaupun bukan angka 10 juta sih, intinya besar tapi juga berulang. Nah, jadi kalau misalnya produk Anda itu produk tren dan trennya itu relatif kayak tidak berulang, maka kayaknya lebih bagus Anda cari bisnis lain atau produk lain, atau mungkin Anda coba pertimbangkan dengan jalan-jalan keluar yang lain. Misalnya Anda terapkan pola pembayaran berulang misalnya untuk produk atau jasa Anda. Nah, yang kedua market size-nya juga. Kalau produknya trennya berulang tapi orang-orangnya itu saja, bahkan cenderung berkurang karena kan namanya manusia pasti ada meninggalnya ya. Ya ngapain juga gitu, bisnisnya nggak akan bisa besar-besar karena market size-nya kecil sekali. Jadi pastikan itu ya kalau Anda punya produk yang mengikuti tren. Nah selanjutnya kita akan bahas soal market size yang besar. Nah ini kan salah satu elemen ya dari produk Anda itu atau bisnis Anda itu market size-nya harus besar. Nah jadi dalam market itu atau dalam pasar itu orang-orang itu terbagi 3 kelompok. Ya, kalau digambarkan dia seperti piramida seperti ini, oke, kelompok masyarakat berdasarkan buying power-nya, oke, atau kekuatan membelinya, atau kekuatan keuangannya, ya. Ada yang low income, ada yang penghasilan rendah, ada yang middle, oke, penghasilan menengah, dan ada yang sedikit sekali di atas itu penghasilannya itu besar. Nah, kalau saya preferensinya itu lebih mengambil middle class atau kelompok masyarakat dengan penghasilan menengah. Oke, menengah ke atas ya gitu. Kenapa? Karena secara angka jumlah mereka itu jauh lebih besar atau terbesar di antara 2 kategori market yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bocoran, berdasarkan penelitian bahwa middle class penghasilan orang-orang yang masuk ke dalam kelas menengah ini itu orang yang paling hobi belanja. Oke, dan kadang-kadang ini agak ngagetin mereka yang punya banyak sekali uang itu justru sedikit belanjanya. Karena sekali-sekali belanja pasti yang mahal gitu. Jadi dia belanjanya dikit-dikit, ngemat. Bukan menghemat sih. Mereka sudah betul-betul memilih membeli sesuatu. Tapi kalau orang yang middle class ini dia biasanya suka spending gitu. Oke, mereka suka belanja untuk terlihat atau untuk tetap bertahan di middle class. Jadi kalau saya memilih market yang middle class, pertama jumlahnya paling besar dan mereka yang paling suka belanja, paling suka ngeluarin duit dan mereka punya duit. Oke, itu dia. Jadi market size-nya dari segi buying power, Anda pastikan Anda mentarget middle class, oke, atau masyarakat dengan penghasilan kelas menengah. Nah, yang selanjutnya setelah Anda sudah tahu atau sudah memetakan market Anda pilih yang middle class, selanjutnya Anda sesuaikan dengan harga produk Anda. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Ngerti ya? Karena kalau terlalu mahal, tentu mereka nggak punya uang. Karena kan mereka suka belanja nih ya, semua dibeli. Oke, ada kamera baru beli, ada handphone baru beli, semuanya beli dan mungkin hampir semuanya juga kredit gitu. Pokoknya beli supaya terlihat orang middle class itu paling suka terlihat sukses, terlihat kaya dan seterusnya. Ini bukan generalisir tapi maksudnya berdasarkan data penjualan ya, orang yang middle class ini punya spending terbesar dibanding 2 kategori market yang lain gitu. So jadi intinya ketika nanti menentukan harga, Anda sesuaikan juga dengan harga kelas menengah. Jangan bawah, jangan atas. Karena kita menarget middle class. Nah, terus kalau nanti misalnya Anda ketika melakukan pemasaran di Instagram kah atau Facebook lewat iklan, itu nanti Anda akan diminta memilih apakah ini nanti mau laki-laki atau perempuan berdasarkan jenis kelamin ya. Atau semua gender misalnya masuk. Apakah semua umur masuk atau umur dari rentang berapa sampai berapa. Intinya
pastikan marketnya, jumlahnya atau potensial marketnya itu di atas 1 juta. Ini sudah saya ulangi beberapa kali dalam video ini dan juga video sebelumnya ya. Jadi kalau Anda beriklan, pastikan market size-nya besar. Dan biasanya kalau kita nembak dari awal atau dari awal menargetkan kelas menengah, itu harusnya kita mendapatkan kue atau potongan kue ya, chunk yang besar gitu loh, marketnya itu besar. Sekarang kita akan bahas soal margin nih. Margin itu artinya apa? Margin itu adalah keuntungan bersih. Keuntungan bersih itu apa? Keuntungan bersih adalah revenue atau berapapun uang yang Anda terima dari menjual produk Anda, terus dikurangi dengan ongkos produksinya atau harga pokok produksinya, dikenal dengan HPP. Dan HPP ini bukan cuma membuat produknya ya, di situ juga ada transportasi, gaji, semuanya itu dimasukkan ke dalam unsur HPP. Jadi ketika dikatakan ini profit atau net profit itu betul-betul bersih, tidak ada potongan lagi ya, bahkan itu sudah dipotong pajak after tax istilahnya, setelah pajak. Nah jadi semua HPP itu dikurangi dari harga yang Anda terima, jadi itulah margin Anda atau itulah profit bersih Anda. Nah berapa? Saya menyarankan minimal 80.000. Atau kalau misalnya Anda minta, waduh Mas nggak mungkin saya itu 80.000 untuk produk ini, ya minimal 50.000. Kenapa? Karena kalau misalnya margin Anda di bawah 50.000, ini pengalaman saya akan sulit sekali kita mempenetrasi market yang lebih besar. Kan kita mau produk kita ini kita bisa jual ke lebih banyak orang. Caranya bagaimana? Tentu lewat iklan salah satunya dan lewat misalnya membangun jaringan penjualan dengan misalnya merekrut reseller atau affiliate kah namanya, distributor kah namanya, terserah. Intinya kita punya kanal distribusi gitu. Nah jadi kalau misalnya selisih marginnya itu tipis sekali, kita nanti akan sulit membagi-bagi uang itu untuk mana uang untuk mengakuisisi customer, uang marketing, pemasaran, mana untuk bagian atau ya katakanlah keuntungan untuk distributor berapa, kan menggunakan tier istilahnya ya, lapisan-lapisan gitu, distributor berapa, terus nanti resellernya berapa, terus yang di bawah reseller mungkin kali aja ada pasukan-pasukannya lagi gitu. Jadi kalau 50.000 gimana mau baginya? Untuk mereka aja nggak cukup, apalagi masuk Anda. Jadi jangan sampai jangan-jangan uangnya itu nggak ada untuk Anda sama sekali profitnya gitu loh. Jadi pastikan profit marginnya itu kalau di saya itu minimum 50.000 atau idealnya itu 80.000. Jadi pemasarannya bisa sedikit lebih longgar, lebih leluasa, dan juga kita bisa keuntungan itu kita bagi-bagikan ke distributor kita atau ke pasukan reseller kita lah, istilahnya begitu. Jadi semuanya bekerja, semuanya dapat untung, dan tentunya kita juga dapat untung yang besar kalau marginnya masuk. Kalau nggak masuk ya susah. Nah kira-kira nih dari produk Anda, dari semua yang sudah saya jelaskan di video ini dan juga di video sebelumnya, produk Anda ini masuk kategori nggak? Atau kira-kira ada nggak hal-hal yang harus diperbaiki dari produk Anda berdasarkan misalnya market size-nya, margin profitnya, dan lain-lain? Jika ada, silakan Anda komen di bawah, nanti kita akan sharing-sharing atau diskusi di bawah di komentar ya. Oke, ini saja untuk video kali ini. Kita sudah bahas tentang gimana kalau Anda mulai bisnis dengan sudah punya produk terlebih dahulu. Anda ikuti saja tadi step-stepnya, Anda sesuaikan. Kalau ada yang belum masuk elemen-elemennya, Anda masukkan, Anda sesuaikan. Mungkin marginnya masih kurang, Anda naikin. Market size-nya masih kecil, mungkin Anda bisa perlebar ya target marketnya dengan mengulik-ngulik lagi target market yang baru gitu. Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan bisnis atau terkait dengan materi ini secara spesifik, silakan Anda bertanya ke saya lewat Instagram. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Thank you for watching. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.